Cara mengobati penyakit was-was. Penyakit was-was adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit ini akan menjadikan seseorang tidak khusyuk dalam beribadah, bahkan akan membuat malas melakukannya. Ibadahnya pun tidak akan optimal, sebab waktunya habis untuk mengulang-ulang ibadah yang tidak perlu diulang. Dengan demikian, sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk mewaspadai penyakit kronis ini. Sebab penyakit ini merupakan tentara setan dan harus segera ditumpas. Kalau tidak, penyakit ini akan semakin menancap dalam hati dan sulit hilang. Pada akhirnya, yang akan empunya seperti orang yang tidak waras. Bagaimana tidak? Dia membasuh wajah berulang kali, padahal basuhan yang pertama sudah sah. Dia melakukan takbiratul ihram beberapa kali, padahal takbiratul ihramnya sudah baik. Dan dia membaca Al-Fatihah tidak selesai-selesai, padahal bacaannya lumayan sempurna. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, tips-tips menghilangkan penyakit was-was antara lain, yang pertama, tidak menghiraukan. Obat terampuh untuk menumpas was-was adalah tidak menghiraukan ketika keraguan datang. Contoh, ketika melakukan takbiratul ihram, hatinya ragu sah atau tidak, maka keraguan itu tidak usah dihiraukan. Lanjutkan saja sholatnya, yakinlah bahwa takbiratul ihramnya sah. Jika hal itu dilakukan, was-was sedikit demi sedikit akan hilang. Namun, apabila dituruti, maka was-was itu akan semakin bertambah dan bertambah sehingga akan membuat empunya seperti orang gila. Kemudian yang kedua, sadar bahwa was-was itu dari setan. Sebagaimana sudah maklum, setan adalah musuh bebuyutan kita. Mereka berusaha keras untuk menjerumuskan kita ke jalan yang dimurkai Allah. Oleh karena itu, mereka mengganggu kita saat kita beribadah, menyelipkan keraguan dalam hati kita, sah tidak niat kita, sah tidak bacaan tahiyat kita, dan seterusnya. Dengan demikian, jika was-was datang, sadarlah bahwa setan sedang mengganggu kekhusyukan kita. Yang ketiga, tancapkan dalam hati bahwa agama Islam itu mudah. Orang yang was-was biasanya menganggap ibadah yang telah dilakukan tidak sah. Misal, dia menganggap niatnya tidak sah, bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, dan seterusnya, sehingga dia mengulang-ulang apa yang telah dia lakukan. Hal itu hanya menyusahkan dirinya, sebab Islam itu mudah. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan pemahaman yang sulit tentang agama Islam kepada umatnya. Yang keempat, belajar dengan tekun. Biasanya, orang was-was disebabkan karena belum mengerti betul tentang ibadah yang dia lakukan. Sebab, orang alim dan mengerti seluk-beluk agama, dia tidak akan was-was. Oleh karena itu, bagi orang yang was-was, belajarlah agama secara berkelanjutan, setidaknya ibadah yang diwaswasi. Misalnya, ketika sholat dia was-was, maka belajarlah tentang ilmunya sholat. Yang kelima, bacalah la ilaha illallah. Orang yang terkena penyakit was-was disunahkan memperbanyak kalimat tauhid ini, sebab ketika mendengar kalimat tauhid, setan akan lari. Yang keenam, membaca ta'awuz. Utsman bin Abil Ash pernah bercerita kepada baginda Nabi SAW bahwa setan telah mengganggu sholatnya. Maka Nabi memerintahnya untuk membaca ta'awuz dan meludah ke kiri 3 kali. Resep itu pun dilakukan, seketika penyakit was-was itu pun hilang. Dikutip dari Dirosat Al-Dafi Al-Islami.